Kalau kemarin kita kutip dari Kejadian di tengahnya dari pasal dari ayat yang ke-25 sampai 34 bagaimana perempuan itu berubah. Nah, kita mau lihat di konteks aslinya ya. Karena cerita ini, perikop ini berbicara tentang anak daripada Yairus ya. Saya baca 21, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu. Jadi Yesus ketika selesai kasih makan 5.000 orang, oke. Dia suruh murid-muridnya pergi ke seberang. Di situ mereka yang kena badai itu yang jalan di atas air. Nah, sampai di seberang itu mereka ketemu sama orang Gerasa. Nah, selesai dari Gerasa, Yesus balik lagi naik perahu. Ya, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, perhatikan orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia sedang ia berada di tepi danau. Ya. Jadi kemanapun Yesus pergi selalu orang berbondong-bondong. Kenapa? Karena ada kabar baik di dalam dia, ada kehidupan, ada kesembuhan, ada kelimpahan, semua ada di dalam dia. Dan semua yang dicari manusia ada di dalam Yesus. Itu makanya orang berbondong-bondong datang kepadanya. Dan saya berdoa di komsel-komsel manapun saudara beribadah, itu yang saudara beritakan, sehingga banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Amin. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Jadi seperti pemimpin gereja pada waktu itu ya. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Apa katanya? Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ada seorang pemimpin pada saat itu yang bernama Yairus. Dia sampai tersungkur berlutut di kaki Yesus, memohon dengan sangat. Karena apa? Hal yang berharga di dalam hidupnya sedang mengalami masalah. Yaitu apa? Anak perempuannya sedang sakit, hampir mati. Saudara, kalau minggu lalu kita bicara perempuan pendalam itu ngomong kepada dirinya, ya, kemudian dia action dan terjadi mujizat. Nah, Yairus juga sama, dia bicara kepada dirinya dan dia berpikir begini, kalau Yesus datang dan tumpang tangan atas anakku, maka anakku itu selamat dan tetap hidup. Nah, apa yang dia pikirkan, apa yang dia omongkan kepada dirinya, dia kerjakan. Dia pergi dan cari Yesus. Ketika dia ketemu Yesus, dia tersungkur dan dia bilang, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat. Anaknya sakit, hampir mati. Saya baru perhatikan ini. Yairus nggak bilang doakan dia. Yairus bilang apa? Letakkan tanganmu atasnya. Wah, ini pelayanannya Yesus. Jadi kalau kita ingin mengerjakan pelayanannya Yesus, kalau pelayanannya kita ada orang sakit, kita doakan, ya kan? Kalau pelayanannya Yesus apa? Coba Isa, mari Isa. Nah. Jadi kalau ini yang orang sakit, kalau pelayanan manusia apa? Mari kita berdoa, kita arahkan tangan kita, arahkan tangan kalian. Bapa di dalam nama Yesus sembuhkan dia, itu yang kita bilang. Tetapi pelayanan Yesus apa? Letakkan tangan. Jadi entah sakit apapun ini, ada nggak dikasih tahu di situ di sebelah mana diletakkan tangan? Nggak ada, di mana aja boleh. Letakkan tanganmu atasnya, mau di kepalanya, mau di telinganya, mau di pundaknya, mau di perutnya, maka orang itu sembuh. Amin. Jadi pelayanan Yesus apa? Letakin tangan. Jadi nggak heran pada masa itu ada banyak sekali orang sakit sembuh karena Yesus nggak doakan satu-satu, dia letakkan tangannya. Jadi kalau ada hari ini bagian-bagian tubuhmu yang sakit, letakin aja tangan. Kok bisa sembuh? Iya, ada Roh Kudus di dalammu, ada Yesus di dalammu. Ketika kau letakkan tanganmu, kau percaya itu tangan Tuhan yang menyembuhkan. Amen. Jadi Yairus bilang, letakkan tanganmu, letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Yairus percaya
keselamatan, kehidupan itu karena tangan Tuhan. Agak ekstrim memang yang mau saya bilang, tapi mohon jangan berpikir saya sesat, karena saya hanya mengutip apa kata Alkitab. Anak Yairus hampir mati, dan Yairus percaya kalau Tuhan letakkan tangan Tuhan ada di situ, anak itu sembuh, anak itu hidup. Kehidupanmu, kesembuhanmu bukan bergantung dari seberapa hebat engkau menata hidup, seberapa hebat kau mengatur makanan, seberapa hebat kau makan vitamin, seberapa lapis maskermu. Enggak. Bukan berarti saya bilang itu nggak boleh. Silakan, itu harus. Itu aturan yang dibuat pemerintah. Tetapi keyakinanmu adalah tangan Tuhan. Amen. Jadi tangan Tuhan yang memberi kehidupan dan keselamatan. Itu yang dikatakan Yairus. Dan apakah Yesus setuju dengan Yairus? Perhatikan ayat 24. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Kenapa Yesus mau pergi dengan orang itu? Yesus sepakat dengan dia. Ketika Yairus bilang, letakkan tanganmu atas anakku, dia sembuh, dia hidup, Yesus sepakat, dia pergi. Artinya apa? Yang diyakini Yairus itu juga yang diyakini Yesus. Jadi sekali lagi, kehidupan, keselamatan, kesembuhan, kemenangan ada di tangan siapa? Yesus. Yesus itu ada di mana sekarang? Jadi coba angkat kedua tangan kita semua, balikkan ke arahmu dan bilang, tangan ini punya kuasa yang sama seperti Yesus, memberi kehidupan, memberi keselamatan, memberi kesembuhan, memberi berkat, karena Yesus ada di dalamku. Amin. Jadi jangan lagi kau bikin tangan ini untuk nampar orang, jelek-jelekkan orang, enggak. Ini tangan yang diberkati. Amin. Kemanapun tangan ini kau berkati, kau letakkan, tangan ini akan menjadi berkat. Ya. Jadi kalau ada yang sakit, letakkan tanganmu. Kadang-kadang ada orang yang bukan orang percaya yang mungkin sungkan didoakan. Kau letakkan tanganmu. Tapi nanti Pak, dia nggak tahu kalau kita yang doakan. Gak perlu dia tahu. Karena kalau dia tahu, kau yang jadi sombong. Letakkan tanganmu, orang itu sembuh. Apa yang dilakukan setan hari ini? Dengan terjadinya pandemi ini, kita harus jaga jarak, gak bisa letakin tangan sama orang. Pilihan ada di dalam. Tanganmu tangan yang berkuasa, tanganmu tangan yang diberkati. Kalau ada usaha-usaha pekerjaan yang kau lakukan, ya, taruh juga tanganmu di bisnismu itu. Gak usah banyak ngomong, karena kau percaya tangan ini tangan yang diberkati. Ketika kau letakkan tangan ini kepada usahamu, yang kau yakini apa? Usahamu diberkati. Kalau ada anak-anakmu yang bandel, yang mungkin dalam studinya kurang, ya, gak usah kau harus goncang-goncang kepalanya, doakan dia, enggak. Rangkul dia, letakkan tanganmu di pundaknya, dan mengalirlah iman dari dalammu yang berkata, anakku, anak yang diberkati. Amin. Tangan ini berkuasa, dan Yesus sepakat dengan itu, karena dikatakan di 24, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Itu artinya apa? Yesus sepakat dengan dia. Yesus sepakat dengan pernyataannya Yairus. Ya. Kenapa kita percaya tangan kita sekarang yang menjadi berkat itu? Karena Yesus nggak mungkin kita suruh turun kemarin, kan? Karena kalau turun dia ke sini, kiamat datang, gitu ya. Jadi ada rohnya di dalam kita, dan tangan kita ini menjadi tangan yang diberkati, tangan yang berkuasa. Amin. Nah, kemudian pada kisah itu, di tengah jalan, disitulah Yesus ketemu dengan perempuan pendarahan. Kita nggak tahu berapa lama insiden itu, karena orang banyak sekali berbondong-bondong
Nah kemudian terjadi kesembuhan, terjadi percakapan dengan wanita. Kita nggak tahu itu ambil waktu berapa lama, kita nggak tahu. Tetapi yang menarik adalah ketika Yesus berhenti di tengah jalan, ada yang menghentikan dia, ya kan? Ada iman seorang perempuan yang nggak dikenal namanya, yang sudah menderita 12 tahun, bisa buat Yesus berhenti. Karena apa? Dia ngomong sama dirinya. Dan saya percaya Yesus hari ini berhenti di rumah-rumah saudara, di dalam hidup saudara, ya. Nah ketika Yesus berhenti, dia masih ngomong dengan perempuan itu. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Pak, anakmu sudah mati." Wow. Yairus cari Yesus. Yairus yakin kepada Yesus. Tapi kadang-kadang along the way, di dalam perjalananmu beriman kepada Tuhan, keadaan tidak selalu makin baik. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam perjalananmu mengikut Tuhan, keadaan gak selalu bertambah baik. Anaknya tadi sakit hampir mati, dia udah sama Yesus ini, jalan sama Yesus. Di dalam perjalanannya apa yang terjadi dengan anaknya? Tadi hampir mati, sekarang mati. Mungkin ada di antara saudara mengalami hal yang sama. Iya Pak, saya makin ikut Tuhan, tadinya hidupku setengah mati. Setelah ikut Tuhan kok kayak sudah mati rasanya. Saya hanya mau bilang, Tuhan bukan sedang membenci saudara, bukan. Tuhan bukan sedang marah kepada saudara. Saya hanya mau bilang, itu hal yang lumrah, itu hal yang wajar. Mungkin ada saudara yang berpikir, gimana, dari mana saya melihat itu wajar, Pak? Saya percaya kalau saudara baca kisah ini, tadinya kalau Yesus datang ke situ hanya menyembuhkan orang sakit, mungkin kesaksiannya nilainya 70. Tetapi ketika diizinkan Tuhan, anak itu sampai mati, itu Yesus bangkitkan anak itu. Tadinya nilai kesaksian 70, itu jadi sudah 700, 10 kali lipat. Amen. Jadi artinya gini, ketika engkau jalan ikut Tuhan dan keadaan ternyata gak bertambah baik, kok makin parah, kabar baik bagimu, itu artinya Tuhan mau buat mujizat yang lebih dahsyat, amin, yang lebih gede, yang lebih luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Dia gak mau kasih sesuatu kepada kita yang biasa-biasa, amin. Pengangguran dapat kerja itu biasa, ya kan? Kalau pengangguran dapat perusahaan, itu luar biasa gitu. Jadi ketika keadaanmu sepertinya makin memburuk sepertinya, seperti Yairus ini ya. Tadinya anaknya sakit, sekarang jadi mati. Wah, itu buruk sekali kabarnya. Tetapi ketika kau tetap yakin, kau akan lihat mujizat yang jauh lebih besar. Nah, kita lihat kemudian insiden selanjutnya ya. Jadi yang dialami Yairus ketika dia bertemu dengan Yesus, nggak makin baik kok. Keadaannya makin menurun ya. Nah, kemudian perhatikan, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi kau menyusah-nyusahkan guru? Orang itu kira-kira bilang begini, anakmu udah mati kok, gak perlu lagi Yesus. Wah, kan itu maksudnya kan? Gak perlu menyusahkan guru, artinya gak usah kau suruh datang, suruh aja Yesus pulang. Kalau kita terjemahkan sekarang, anakmu udah mati, kau gak butuh lagi Yesus. Ada banyak orang hari ini ngalamin itu. Di masa-masa pandemi awal masih semangat cari Tuhan. Ini pandemi berlanjut 1,5 tahun, dan sudah mulai banyak orang yang bilang gak ada lagi Tuhan-Tuhanan. Firman Tuhan ini, kalau kau dengar hari ini, saya percaya bukan kebetulan. Ya? Ada banyak orang mengambil keputusan seperti orang-orang lain itu dan bilang, anakmu udah mati, kau gak butuh lagi Yesus. Saya hanya mau bilang, kita gak tahu pandemi berapa lama ini.
Tapi saya hanya mau bilang sebagai hamba Tuhan, engkau masih tetap perlu Yesus. Amen. Tetapi Yesus, ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu apa? Jangan takut, percaya saja. Orang lain bilang apa? Anakmu mati, kau nggak perlu lagi Yesus. Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Coba sini Windy, Sergi, satu sini. Oke, ini Yairus. Ini yang bawa kabar. Kamu bilang ke saya, anakmu mati, kau nggak perlu lagi Yesus. Nah, yang ini bilang, ini Yesus, jangan takut, percaya saja. Oke, coba. Anakmu mati, kau nggak perlu Tuhan, kau nggak perlu Tuhan Yesus lagi. Jangan takut, percaya saja. Anakmu mati, kau nggak perlu Tuhan Yesus lagi. Jangan takut, percaya saja. Anakmu mati, jangan percaya Tuhan Yesus. Jangan takut, percaya saja. Anakmu mati, jangan percaya Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Nah, makasih, silakan dulu. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Di sebelah orang bilang kau nggak butuh Yesus. Sebelah lagi Yesus ngomong lewat rohnya, jangan takut, percaya saja. Kau nggak butuh Yesus, jangan takut, percaya saja. Kau nggak butuh Yesus, jangan takut, percaya saja. Pertanyaannya yang mana yang benar? Doktermu bilang apa? Oksigen habis, mati kau nanti. Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Bosmu bilang apa? Karena PPKM diperpanjang, kau di PHK. Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Ada tetanggamu bilang, ini PPKM, lu jual apa gak akan ada yang laku. Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Ada yang bilang kepada saudara, makanmu cuma nasi sama Indomie, itu bisa penyakit, bisa mati kau. Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Saudara, dari sebelah kirimu, saya anggap sebelah kiri ya, apa saja berita buruk bisa datang. Ribuan berita buruk itu, Yesus tetap bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Oh, saya merinding ini. Kabar yang didengar Yairus itu kabar yang paling menakutkan manusia. Apa kabar yang didengar Yairus? Anakmu mati. Mati artinya apa? Nggak ada lagi kehidupan di situ. Selesai. Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Amin. Jadi hari ini sebagai hamba Tuhan saya hanya mau bilang kepada saudara, telingamu harus terbuka lebar kepada apa yang dikatakan Yesus. Dunia boleh bilang apa, media sosial boleh bilang apa, tetangga boleh bilang apa, temanmu terserah bilang apa, para ahli bilang apa, nggak peduli. Telingamu harus lebih terbuka kepada Yesus. Coba sekali diulangi, Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Saya baca beberapa artikel para ahli kitab bilang begini. Di Alkitab itu ada 365 kali Yesus bicara jangan, Tuhan bicara jangan takut. Artinya apa? Tiap hari Tuhan bilang sama kita jangan takut, percaya saja. Saudara kalau baca Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab ketika mereka menghadapi persoalan, selalu yang Tuhan bilang apa? Jangan takut. Mereka ketemu badai, jangan takut, percaya saja. Ya. Dan mulai dari tokoh-tokoh perjanjian lama Tuhan bicara yang sama, jangan takut, percaya saja, jangan takut, percaya saja, jangan takut, percaya saja. Elia pernah lari ketakutan, Tuhan bilang jangan takut. Sebab dia yang lahir bagi kita
Tuhan yang datang ke dunia bagi kita. Alkitab menyebut namanya sebagai Immanuel. Tuhan beserta kita. Penyertaannya itu, Parakletos itu sama seperti bayangan kita ini, nempel. Mau kau tendang-tendang, kau usir-usir, mau kau campakkan pun, Tuhan bilang apa? Aku nempel. Gak usah kau takut. Hari ini mungkin kau gak perlu aku, tapi ada waktu-waktu kau butuh aku. Dan ingat, ada Tuhan yang nempel sama saudara. Bahkan lebih dahsyat lagi, Yesus bilang Roh Kudusnya tinggal di dalam. Tinggal itu, dwell itu, dia bukan ngekos, bukan, gak ngontrak. Dia memilih kapling tinggalnya di hati. Itu rumahnya. Itu makanya gak heran Tuhan bilang jangan takut, percaya saja, ada aku. Anak-anak saya ini kalau saya bawa jalan kemanapun, mau di dalam kota, di luar kota, di dalam negeri, di luar negeri, gak ada pernah takut tak makan, gak ada. Kenapa mereka gak takut? Ada bapaknya disertai. Nah, jadi Yairus dengar, anakmu mati, kau gak butuh Tuhan lagi. Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Nah, Yairus percaya, kata Yesus. Tadi di awal Yesus percaya, kata Yairus. Makanya Yesus mau pergi sama Yairus. Di tengah jalan ada yang mengganggu. Nah, ini Yairus yang mulai takut. Yesus ngomong. Nah, Yairus percaya. Mereka jalan lagi lanjut. Jadi perjalanan hidup kita itu kira-kira begini. Pertama kita ikut Tuhan, wah kita ngomong sama Tuhan, I love you Lord, aku mengasihimu Tuhan, aku melayanimu, aku serahkan hidupku kepadamu. Tuhan bilang apa? Amin nak, aku sepakat, yuk jalan. Dalam perjalanan ikut Tuhan, ya kan, mungkin saudara harus tinggalkan pekerjaan masa depan. Nah, ini ada anak-anak yang ikut sekolah misi, aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Di tengah perjalanan datang ini berita-berita buruk yang bilang apa? Kau nggak butuh Yesus. Kemudian Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Pertanyaannya adalah, kau sepakat nggak dengan kata Yesus? Kalau kau sepakat dengan kata Yesus, perjalanan dilanjutkan. Kalau kau nggak sepakat, ya sudah. Tapi hari itu Yairus sepakat dengan Yesus dan mereka melanjutkan perjalanan. Nah, perhatikan ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta. Jadi banyak sekali manusia yang berbondong-bondong waktu itu, tapi bicara tentang menghadapi kematian, Yesus bilang gak semua orang ini yakin. Dengarkan ini baik-baik. Ada ribuan, ratusan ribu, mungkin dalam konteks waktu itu ribuan orang berbondong-bondong ikut Tuhan, lihat Tuhan, mendekati Tuhan. Tapi bicara tentang sebuah kejadian yang extraordinary, kejadian yang luar biasa, kematian, Yesus tahu gak semua orang yakin. Hari ini pun sama, ya. Bicara tentang Tuhan Yesus baik, Tuhan penyembuh, Tuhan luar biasa, semua orang Kristen yakin. Tapi ketika bicara Yesus berhadapan dengan pandemi, gak semua orang percaya, gak semua orang yakin. Dan hari-hari ini banyak terjadi pertentangan. Ketika kita bicara Yesus punya kuasa mengatasi pandemi, kita bisa jadi musuh banyak orang. Ketika kita bicara Yesus bisa mengalahkan virus dan segala macam, orang gak yakin. Maka waktu itu Yesus bilang apa? Dia gak memperbolehkan siapapun ikut serta. Dan saya mulai belajar, Tuhan, aku mau tetap percaya katamu, supaya kemanapun dia pergi, aku ikut sama. Hari-hari ini yang orang percaya apa? Kalau kau sakit, batuk, pilek, engkau butuh vitamin, macam-macam. Jarang orang butuh Yesus kan.
lupa. Tapi saya mau mengajak kita tetap percaya Tuhan. Yesus gak ngajak kan? Gak ada nih, dia gak perbolehkan siapapun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini murid-muridnya. Oke. Kemudian mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ya, di sana ketemu lagi orang-orang yang negatif itu. Lihat kematian apa? Ribut, nangis. Ya, itu yang terjadi. Hari-hari ini pun banyak sekali orang-orang yang ribut karena situasi ini. Nangis. Tetapi Yesus ngomong kepada mereka, sudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur. Tetapi mereka apa? Baru saja mereka ribut, nangis. Yesus bilang, ngapain kau nangis? Anak ini nggak mati, tapi tidur. Tiba-tiba berubah, orang nangis itu ketawa. Luar biasa nih manusia. Maka diusirnya semua orang itu. Diusirnya. Karena nangisnya pun mungkin nggak tulus. Yesus gitu ngomong tidur, ketawa mereka. Hah? Nangis apa? Mati, tidur, kau bilang mati dia gitu. Diketawainnya. Yesus mulai berpikir, inilah manusia-manusia yang gak punya pendirian. Kalau yakin dia mati, ya nangislah terus. Jadi ketawa. Ya kan? Jadi di dunia ini pun banyak orang yang gak jelas pendirian. Jadi waktu Yesus bilang anak itu gak mati tetapi tidur, mereka menertawakan. Lalu Yesus apa yang lakukan? Dia usir. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar itu. Oke? Jadi siapa yang berada di dalam kamar mukjizat itu? Nah, ini kabar baiknya. Kita punya kamar mukjizat itu. Nah, siapa yang masuk kamar itu? Yesus, Petrus, Yakobus, Yohanes, bapaknya, mamanya, dan anak yang mati. Wow. Kalau kalian yang belajar angka itu ya, jadi di dalam ruangan itu sempurna iman mereka. 7 itu kan bicara kesempurnaan ya. Jadi untuk menerima mujizat Tuhan gak butuh banyak orang. 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Amin. Untuk melakukan mujizat nggak perlu 5.000 orang kan? 7 orang cukup. Dan di antara yang 7 itu 1 mati, 2 takut itu. Bapak mamanya, ini menderita. Oke? Yesus yakin ada 3 orang yang bingung. Itu murid-murid yang bingung. Jadi artinya gini, tapi Pak, cuman saya sendiri yang yakin, gak apa-apa. Ajaklah 6 orang lagi. 1 yang sudah mati imannya. Mati imannya itu ya percaya Yesus pun dia gak lagi, dengar pun dia gak lagi, gak apa-apa. Jadi di dalam ruangan itu hanya dibutuhkan 1 orang yakin. Oke? 1 yang yakin yaitu Yesus, 1 yang mati, 2 yang nangis gundah gulana dan sebagainya, 3 yang lagi kebingungan. Mereka pokoknya ikut katanya, ikut. Akan ada orang-orang begitu. Kau bilang berlutut, kau bilang berlutut. Teriak, kau bilang teriak. Pokoknya ikut aja. 3 orang itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apakah menurut Bapak mereka murid Yesus? Bukankah mereka murid Yesus yang begitu yakin kepada Yesus? Enggak. Buktinya Yesus ditangkap lari semua. Yakin? Enggak. Jadi perhatikan ya, engkau tidak membutuhkan 7 orang sempurna untuk ngalami mujizat. Gak butuh. Hanya butuh 1. Tapi minimal ada orang yang bersamamu. Ya, itu gambaran dari unity, itu gambaran dari kebersamaan. Jadi teman-teman pun yang di komsel-komsel manapun, walaupun mungkin jumlah komselmu 7 orang, cuman ketua komsel yang yakin. Terus tuan rumah pun dalam kebingungan, ya kan? Ada juga orang baru yang sudah mati rohani di situ. Kemudian ada 3 yang pokoknya temanmu ikut-ikut aja. Kalau kau punya komsel yang begitu, kabar baik begitu. Mujizat masih bisa dikerjakan. Amin. Tuhan masih bisa buat mujizat di kamar itu, di ruangan itu. Jadi ada 7 orang, sekali lagi saya ulang, cuma 1 yang yakin.
Masuk mereka ke kamar itu. Kenapa saya tahu cuma satu yang yakin? Karena cuma satu itu yang bicara. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum. Talita artinya hai anak muda. Kum artinya bangunlah. Kenapa Yesus bilang bangun? Kenapa Yesus nggak bilang hiduplah? Bagi mereka anak itu mati. Bagi Yesus anak itu hidup. Makanya dia bilang bangunlah. Kalau mati tadi dia bilang hiduplah. Kepada Lazarus apa dia bilang? Oke, kita lihat. Yohanes pasal 11. Dan sesudah berkata demikian, coba satu orang baca ayat 43. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Yesus bilang apa? Lazarus, marilah keluar. Dalam kisah ini, Yesus nggak mau masuk ke kubur itu. Karena kuburan bicara tempat orang mati. Orang mati itu disuruhnya keluar. Itu. Jadi dalam hidup kita juga jangan senang kalian kumpul sama orang-orang yang sudah mati rohani. Mati kok sampai di dalam. Tapi yang mati itu suruh keluar. Yesus nggak pernah melihat orang mati sebagai orang mati. Itu makanya di dalam kisah ini Yesus bilang kepada anak itu, Talita kum, bangunlah. Hai anak, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Aneh kan? Tadi ketawa, tadi nangis. Ketawa, sekarang mulutnya terbuka. Jadi Yesus tidak pernah berpikir bahwa anak itu mati. Dia menganggap anak itu tidur, maka dia bilang bangun. Jadi dia berbicara sesuai dengan apa yang dia yakini, yang dia percaya. At the end, anak itu tidur, anak itu bangkit, anak itu berjalan, ya. Dan Yesus bilang kasih dia makan, gitu. Karena nggak tahu sudah berapa lama anak itu sakit, mungkin nggak makan sampai dia mati, ya. Tetapi yang menarik adalah pada akhirnya anak itu hidup lagi. Mujizat yang paling hebat adalah mati, hidup lagi. Tadi supaya mujizat itu bisa terjadi, sederhana sekali. Engkau sepakat dengan Yesus, ya. Dan engkau butuh teman-teman yang lain juga memang di dalam, apa tadi namanya? Mereka masuk ke dalam kamar itu, ya. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama itu masuk ke kamar, ya. Jadi ada 7 orang di situ di dalam itu, dan mereka bisa melihat mujizat itu dikerjakan Tuhan dalam hidup. Jadi siapapun kita, ada kabar baik bahwa kita masih bisa mengalami mujizat hari ini. Amin. Karena kita hanya butuh Yesus, ya. Yesus sumber mujizat. Sekalipun engkau termasuk orang-orang yang ragu, yang takut, ya. Tadi ada satu anak di situ yang sudah mati, tidak ada respon, beriman pun enggak lagi. Kemudian ada 2 orang tua yang sedang galau gundah gulana karena persoalan anaknya mati. Ada 3 orang yang nggak ngerti apa-apa. Mungkin kau dikerumuni oleh orang-orang seperti itu, tetapi kalau kau yakin kepada mujizatnya Tuhan, maka seperti anak Yairus itu dibangkitkan, Tuhan juga bisa buat mujizat dalam hidup saudara. Jadi jangan lagi dengar kata-kata negatif yang bilang
mati, nggak perlu Yesus, bangkrut, miskin, susah, apa lagi? Coba sebutkan dulu kabar-kabar buruk yang pernah kalian dengar satu persatu. Yang di rumah juga, coba ingat kembali apa kabar buruk yang kau dengar baru-baru ini. Apa yang kau dengar, kabar buruk atau kabar baik semua? Kabar buruk. Tambah orang yang kena COVID. Ada nggak temanmu yang mati kena COVID? Oh nggak ada, puji Tuhan. Ya, yang kau dengar apa? Kabar buruk, tambah yang kena COVID. Saya sama ibu kemarin dengar, oh teman si Eno, orang tuanya meninggal, sini positif, semua orang yang kita kenal cukup dekat. Gitu. Yang penting kami juga positif yakin Tuhan baik. Apa kabar buruk yang pernah kau dengar? Gak ada, semua kabar baik. Oke, apa Ke? Kabar baik. Oh, kabar baik semua. Sakit, hilang kerja. Yang untuk kalian gak ada ya? Kabar baik semua yang masuk kalian. Untuk dirimu ya. Mantap. Kau apa? Dengar kabar kayak orang tua teman kena COVID sampai kecelakaan. Kecelakaan di jalan. Kamu kecelakaan? Teman Oh teman. nggak masuk sekolah. Gak masuk sekolah. Itu kabar buruk. Sakit. Sakit apa? Oh, oke, sakit. Kalau ibu, dia salah menafsirkan. Entah apa yang dia tafsirkan. Meyakini yang tak perlu diyakini. Ada banyak di antara saudara yang dengar kabar-kabar buruk. Tapi hari ini ada kabar baik. Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Amin. Karena yang mati pun bisa dibangkitkan, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang gila sadar. Apa coba persoalanmu yang gak bisa Tuhan selesaikan? Semua selesai. Itu makanya cuma satu yang dia bilang, jangan takut, percaya saja. Mungkin sudah bilang, tapi Pak, susah mengeluarkan ketakutan ini, udah terlanjur tahu saya. Gak apa-apa. Kalaupun masih di dalam rasa takutmu, pokoknya kau yakin Yesus tetap Tuhan yang baik. Amin. Saya yakin begini, anak Yairus itu di dalam perjalanan, kan dia dengar anakmu mati. Yang ngomong itu bukan tukang bakso yang sering lewat depan rumahnya, bukan. Itu pasti saudara paling dekatnya. Kalau saudara dengar kabar buruk dari tentang keluargamu, itu pasti kau dapat dari keluarga terdekat yang informasinya bisa dipercaya. Jadi yang datang ini orang yang bisa dipercaya sama Yesus. Orang ini bilang anakmu udah mati. Yesus bilang apa? Jangan takut, percaya saja. Waktu dia yakin jalan sama Yesus, nangis gak kira-kira Yesus? Nangis. Dia pun gak ngerti ini bisa gak ini. Karena yang dia pernah dengar, Yesus nyembuhkan, membangkitkan, dia belum pernah. Sambil nangis dia jalan di tapi dia jalan terus. Sampai dia di rumahnya, nangis semua orang. Pernah lihat kan kalau kalian lagi pulang kampung mau ketemu sama orang mati, mungkin tadi di rumah kau dengar kabar itu kau nangis, tapi dalam perjalanan oke lah kau bisa diam. Tapi gitu sampai kau dekat rumahmu, orang tadinya pun diam gitu, kalian lihat sama-sama nangis. Saya percaya di sana nangis, di sini pun nangis, maka Yesus marah. Kok ribut kali kalian? Suruhnya dia. Yairus pun nangis. Tadi dia cuma dia. Yang di sana dengan gerombolan yang ramai itu ada istrinya. Istrinya mulai datang bilang, "Papa, anak kita mati." Nangis. Mungkin susah kau keluarkan pikiran ketakutan itu. Tapi itu makanya Yesus bilang, jangan takut, percaya aja. Percayalah, Tuhan bisa buat mujizat lagi. Apalagi kau punya tangan apa? Tangan yang diberkati. Amin. Kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah kalau kau lihat ini, kau bisa bangkit berdiri. Terserah mau tangan kanan, mau tangan kiri, ya. Taruh ke dalam diri. Ya.
Ini tangan yang diberkati. Tangan yang kita percayai. Tangan Tuhan di sini, tangan yang memberkati. Apapun yang kau takutkan dalam dirimu, ketika kau letakkan tangan itu, maka tangan itu akan memulihkan, menyembuhkan, akan buat mujizat. Amin. Katakan sesuatu kepada dia. Aku diberkati, aku sembuh. Apa saja katakan. Dalam nama Yesus. Gak usah panjang kali, cukup letakkan saja. Karena orang yang yakin itu begitu dia letakkan. Oke, kita praktek lagi dengan yang lain, ya, dengan temannya. Tanganmu pakai ke temanmu, ke sebelahmu, gitu ya. Sini Bu. Berdua-dua aja. Gitu. Jadi percaya begini, ketika kau letakkan tanganmu, maka orang itu sembuh, orang itu sehat, orang itu diberkati, orang itu bersuka cita, apa saja. Praktekin. Haleluya. Amin. Jadi hanya sesederhana itu. Letakin tangan. Perhatikan. Saya tutup. Anak itu sudah mati. Coba Isa sini. Baring kau di bawah. Yesus gak doa panjang-panjang. Yesus gak masuk ke situ dan berdoa. Lalu dipegangnya tangan anak itu dan dia katakan apa? Talita kum. Itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya, nak, bangunlah. Talita kum. Satu kata merubah kematian jadi